Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan online atau e-learning untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita memasuki pertemuan yang terakhir ya, pertemuan yang ke-15 di semester ini. Kita masih membahas mengenai pengendalian internal dan kas. Kali ini kita membahas mengenai rekonsiliasi bank ya. Jadi, apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank ini timbul karena atau dibuat karena ada atau sering terjadi perbedaan catatan yang ada di perusahaan dengan yang ada di bank ya. Maka dibuat rekonsiliasi bank. Catatan seperti apa yang menimbulkan perbedaan ini ya? Misalkan kalau di bank itu kita perusahaan mempunyai rekening koran ya. Misalkan ada transfer masuk ya, atau misalkan ada pengeluaran yang melalui transfer bank ya. Nah, itu yang dicatat oleh bank, dan perusahaan pun mengenai transaksi perusahaan, atau kita misalkan perusahaan mengeluarkan uang, transfer uang, ya, menerima uang, nah itu juga harus dicatat oleh perusahaan. Jadi antara yang ada di catatan bank dengan catatan perusahaan, nah itu harus balance ya. Tapi kenyataannya ini sering terjadi perbedaan antara catatan di bank dengan di perusahaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini apakah yang menimbulkannya atau kesalahannya yang terjadi di bank, atau emang kesalahannya yang terjadi di perusahaan? Nah, ini nanti disesuaikan. Jadi mana catatan yang paling benar sesuai data yang ada, ya, itu yang diikuti. Jadi yang di sini mengapa catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank? Yang pertama, adanya cek yang beredar ya. Nah, ini biasanya terjadi yang ada di bank ya, cek yang beredar. Jadi misalnya dari perusahaan kita sudah menyetorkan uang, tetapi di bank misalkan belum dicatat. Atau misalnya begini, kalau perusahaan itu menyetorkan uangnya sore hari ke bank, misalkan bank udah mau tutup, kita baru menyetor, nah sedangkan bank akan mencatatnya esok hari. Nah, itu di perusahaan sudah dicatat, tetapi di bank keesokan harinya baru dicatat. Nah, itu akan menimbulkan perbedaan. Kemudian setoran dalam perjalanan. Nah, ini juga sering terjadi di bank ya. Jadi di bank ini misalkan perusahaan memberikan misalkan cek kepada konsumen ya, misalkan konsumen atau kepada seseorang, ini cek ini atau giro ya. Giro biasanya kan dicairkan atau baru bisa dicairkan kalau sudah jatuh tempo ya. Nah, oleh perusahaan diberikan kepada buyer misalkan tanggal 20. Tetapi sama buyer tanggal 20 itu jatuh temponya misalkan tanggal 25. Nah, tanggal 25 ini ternyata si buyer ini belum mencairkan giro tersebut, atau kelupaan atau misalkan waktunya enggak sempat, baru mencairkan bulan depan misalnya. Nah, di sini oleh bank, nah ini belum ada misalkan pengurangan dana, sedangkan di perusahaan sudah dicatat pengeluaran ya. Jadi karena si yang menerima giro tadi belum mencairkan gironya, maka di rekening perusahaan, di rekening bank, di rekening koran perusahaan itu di bank belum ketarik dananya ya. Jadi masih tetap ya, sedangkan di perusahaan itu sudah dicatat sebagai pengeluaran. Nah, ini yang menimbulkan perbedaan. Kemudian biaya pelayanan bank. Nah, ini juga biaya pelayanan bank ini atau administrasi bank, biasanya perusahaan tidak mengetahui adanya biaya administrasi bank ya, tidak mengetahui berapa besarnya juga, karena ini yang tahu hanya bank ya. Nah, misalnya bank udah melakukan atau ada administrasi bank ya,
tetapi perusahaan tidak mengetahuinya dan tidak mencatatnya. Nah, ini juga akan menimbulkan perbedaan. Kemudian penerimaan oleh bank. Nah, misalkan ada transfer ke bank ya, tapi perusahaan tidak mengetahuinya atau perusahaan belum mencatatnya ya. Jadi tidak konfirmasi ke perusahaan, misalkan ada yang transfer masuk ke bank, diterima, dicatat, tetapi perusahaan tidak mengetahui bahwa ada transfer masuk, misalnya ya, belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini juga menimbulkan perbedaan. Kemudian ada cek kosong atau tidak cukup dana. Nah, ini misalkan tadi giro ya diberikan kepada buyer. Giro ini waktu dicairkan pada saat jatuh tempo ternyata kosong ya, tidak bisa ditarik dananya. Jadi dananya tidak ada. Nah, ini oleh perusahaan sudah dicatat, oleh bank ya, setelah ditarik ternyata kosong. Nah, ini akan dikembalikan lagi ya ke semula. Jadi tidak ada penarikan. Sedangkan di perusahaan sudah dicatat pengeluaran, sudah dicatat. Ini juga menimbulkan perbedaan. Kemudian ada kesalahan-kesalahan ya, misalkan kesalahan yang ada di bank maupun di perusahaan atau salah catat, misalkan yang harusnya dicatat 2010 ini dicatat 2100 misalnya, atau yang harusnya 2015 ini dicatat 2051 misalnya. Nah, itu sering terjadi kesalahan-kesalahan catat seperti itu, sehingga menimbulkan perbedaan antara laporan di bank dengan catatan di perusahaan. Jadi istilahnya tadi rekening koran ya, rekening koran perusahaan biasanya bank itu kan mencatat ya, nanti rekening koran ini akan diberikan ke perusahaan. Nah, di perusahaan dicocokkan dengan catatan yang ada di perusahaan. Ternyata catatan ini sering terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti dicari di mana kesalahannya ya. Apakah ada kesalahan di bank atau di perusahaan, dan ini akan disesuaikan sesuai dengan data yang sebenarnya ya. Nah, nanti kalau udah disesuaikan antara saldo di bank dengan saldo yang ada di perusahaan, itu harus balance ya. Tahap-tahap melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, bandingkan setiap deposit atau setoran deposit ini pada laporan bank dengan setoran yang belum dicatat yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan catatan penerimaan setoran yang lain. Jadi setoran antara di perusahaan dengan yang di bank ini dibandingkan. Kemudian tambahkan setoran yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Kalau misalkan ada tadi yang belum dilaporkan oleh bank, berarti akan dicatat di bank ya, menurut laporan bank. Kemudian bandingkan cek yang dikeluarkan dengan cek beredar. Nah, ini tadi yang cek beredar. Kalau yang pertama ini adalah setoran dalam perjalanan ya, deposit ya. Nah, itu tadi akan mengurang di laporan bank. Tapi kalau yang kedua ini cek yang beredar ya, tadi kalau yang beredar tadi kan misalkan perusahaan tadi sudah memberikan ceknya atau gironya, tetapi belum dicairkan misalkan ya, pada saat tanggal jatuh tempo belum dicairkan. Ini masuk cek yang masih beredar ya. Nah, ini karena di bank belum di debit atau misalkan belum dikurangkan, masih utuh karena belum dicairkan, berarti ini nanti akan menambah laporan di laporan bank ya. Kurangkan cek beredar akan mengurang di laporan bank ya. Jadi kalau yang tahap pertama, kalau ada setoran dalam perjalanan, ini akan menambah di laporan bank. Tetapi kalau ada cek yang beredar, ini akan mengurang di laporan bank ya. Yang ketiga, bandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Nah, ini menambah di
catatan perusahaan ya, bandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Misalkan tadi ada transfer bank ya, misalkan di bank udah dicatat tapi di perusahaan belum dicatat. Nah, ini akan menambah catatan di perusahaan. Kemudian bandingkan debit memo dari bank dengan catatan pembayaran kas. Kurangi debit memo yang belum dicatat pada saldo menurun catatan perusahaan. Ini akan debit memo ini akan mengurangi catatan perusahaan. Yang kelima, jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan tadi, salah catat misalnya, nah ini sesuai dengan kesalahannya yang dimana, apakah di bank atau di perusahaan. Nah, ini cara membuat laporan rekonsiliasi bank. Jadi, bandingkan antara catatan di bank dengan catatan di perusahaan. Ya. Kalau sudah disesuaikan, nanti maka saldo yang ada di catatan di bank dengan catatan di perusahaan ini harus balance. Ya. Nah, misalkan PT atau perusahaan Power Network ini melakukan rekonsiliasi pada laporan bank bulanan per 31 Juli 2016. Jadi rekonsiliasi ini laporan bulanan per 31 Juli 2016. Di sini tertera ada saldo awal di bank 3.359,78. Kemudian di perusahaan $2.549.99 ya. Nah, ini merupakan saldo awal di catatan di bank dan catatan perusahaan. Kemudian ada tadi setoran dalam perjalanan atau deposit in transit ya, setoran yang tidak dicatat bank. Deposit atau setoran yang dalam perjalanan ya. Nah, ini akan menambah di catatan di bank. Jadi deposit sebesar $816.20 tidak muncul pada laporan bank. Jadi setoran ini masih dalam perjalanan ya. Jadi kalau tadi misalkan perusahaan nyetornya sore hari, sama bank akan dicatat di esok harinya. Nah, sehingga ini belum dicatat oleh bank, tetapi oleh perusahaan sudah dicatat. Nah, ini akan menambah laporan di bank. Kemudian, misalkan bank menerima pembayaran wesel tagih sebesar $400 berserta bunga $8 untuk Power Networking. Ini misalkan bank ini memberikan bunga ya, biasanya bunga ini diberikan sesuai dengan nominalnya yang ada di bank, catatan di bank, sehingga perusahaan tidak mengetahui berapa bunga yang diberikan ya. Nah, jadi oleh bank sudah dicatat tetapi oleh perusahaan belum dicatat, maka ini akan menambah di catatan perusahaan ya, ada wesel dan bunga yang diterima oleh bank. Diterima bank tapi sama perusahaan belum dicatat. Kemudian cek yang beredar. Nah, ini cek yang beredar tadi akan mengurangi di catatan di bank atau laporan di bank yang beredar. Jadi giro tadi yang sudah diberikan, misalkan pada saat jatuh tempo belum dicairkan ya, sama perusahaan sudah dicatat tetapi oleh bank belum ya, masih utuh uangnya karena belum dicairkan oleh si pemilik gironya ya. Nah, ini akan mengurangi mengurangi laporan bank ya. Kemudian bank mengembalikan cek dari salah seorang pelanggan karena tidak cukup dananya sebesar $300. Nah, ini
cek kosong ya, tidak cukup dana, cek kosong ini akan mengurangi di catatan perusahaan. Jadi begitu diberikan gironya kepada pelanggan, si pelanggan ini akan mencairkan gironya ternyata di bank dananya tidak cukup. Ya, misalkan si pelanggan ini menerima giro sebesar 100 juta, setelah di bank ternyata dananya hanya ada 80 juta misalnya. Nah, sama bank ini ditolak ya, jadi tidak mengurangi dananya ya, dikembalikan lagi. Sama perusahaan ini sudah dicatat, tetapi sama bank utuh ya, karena kan ditolak. Jadi ini akan mengurangi catatan di perusahaan. Nah, kemudian ada biaya pelayanan bank atau administrasi bank. Ini juga biasanya perusahaan tidak mengetahui kalau ada biaya administrasi ya. Nah, biaya administrasi kebanyakan ya dicatat langsung oleh bank, tapi misalkan oleh perusahaan belum dicatat karena tidak mengetahui ada biaya administrasi. Ini akan mengurangi juga di catatan perusahaan. Nah, biasanya ya, selain itu tadi yang terjadi di perusahaan dan di bank ada kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh bank ya. Nah, ini ada salah catat cek nomor 879 sebesar $732,26 ternyata dicatat sebesar 723,26. Nah, salah catat ini di jurnal di catatan perusahaan ya. Di catatan perusahaan ini ada kesalahan sebesar selisihnya ya 327. Jadi ini yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi di catatan di bank dan catatan perusahaan. Nah, apa saja yang sering terjadi? Ini kebanyakannya yang sering terjadi ya antara ya di luar ini masih ada ya yang kemungkinan yang sering terjadi di antaranya ini ya, misalkan tadi ada setoran yang masih dalam perjalanan ya, atau deposit in transit, kemudian outstanding check yang masih beredar, atau NSF check atau cek kosong ya. Kemudian ada transfer yang tidak dicatat, misalkan bunga yang tidak dicatat, pendapatan bunga yang tidak dicatat. Kemudian ada biaya administrasi dan kesalahan-kesalahan. Dan ini yang sering terjadi ya, yang menyebabkan perbedaan di antara catatan yang ada di bank, laporan bank dengan catatan yang ada di perusahaan ya. Nah, ini setelah dibuat rekonsiliasi banknya, maka setelah dianalisis, disesuaikan, di-adjust ya, saldo yang disesuaikan ini antara catatan yang ada di bank dan catatan di perusahaan ini harus balance ya. Nah, kemudian, ini bentuk rekonsiliasi banknya boleh menurun atau boleh ke samping ya. Boleh. Ini kalau ini model yang kedua, pencatatannya, catatan di atas adalah menurut laporan bank, di bawah menurut catatan laporan catatan perusahaan ya. Boleh ke samping, boleh ke menurun. Kemudian ayat jurnal yang harus dibuat untuk penyesuaian-penyesuaian pada sisi perusahaan yang ada di rekonsiliasi bank. Jadi perlu dibuat jurnal yang telah disesuaikan tadi. Jadi yang ada di sisi perusahaan saja yang perlu dibuat jurnalnya. Untuk bank tidak perlu dibuat jurnalnya, biarlah bank yang nanti akan membuatnya. Jadi bukan urusan perusahaan, tapi yang harus dibuat jurnalnya yaitu oleh perusahaan yang di sisi perusahaan atau menurut catatan perusahaan. Nah, ini jurnal yang terkait tadi dari sisi perusahaan ya, dibuat jurnalnya. Jadi ada kas, kemudian kreditnya wesel tagih, piutang bunga ya. Tadi perusahaan menerima wesel dan pendapatan bunga ya. Nah, ini dicatat ke kas. Kemudian ada cek kosong ya, dicatat ke piutang usaha, kemudian ada biaya administrasi, utang, kemudian kas ya, kreditnya kas. Nah, ini ya dari sisi catatan di bank ya, yang perlu dicatat jurnalnya.
Nah, itu tadi mengenai rekonsiliasi Bang. Kemudian kita masuk ke kas kecil, petty cash ya. Nah, sering di perusahaan mengeluarkan biaya-biaya misalkan untuk membeli alat tulis kantor, misalkan untuk membeli keperluan yang sifatnya mendadak atau harus keluar ruangan, misalkan membeli materai atau membeli atau misalkan harus membeli sesuatu keluar, misalkan memerlukan ongkos yang kecil ya. Nah, nominal yang kecil itu biasanya diambil untuk pengeluaran perusahaan yang sifatnya nominalnya yang tidak begitu besar, itu diambil dari petty cash ya, kas kecil. Jadi ya misalkan satu bulan perusahaan menyediakan kas kecil misalkan untuk keperluan yang sifatnya mendadak, ya nggak besar, misalkan ya sesuai kebutuhannya ya, sesuai dengan besar kecilnya perusahaan juga ya. Nah, kalau perusahaan kecil misalkan petty cash ya cukup 10 juta per bulan misalkan untuk keperluan yang sifatnya mendadak ya. Nah, ini untuk membentuk kas kecil perlu dibuat jurnalnya. Untuk membuat dana kas kecil, debit kas kecil, kreditnya kas. Kemudian kalau ada pengeluaran-pengeluaran, misalkan membeli alat tulis kantor, biaya administrasi dan lainnya, misalkan perlu naik angkot ya, biaya transportasi, nah dicatat di sini pengeluarannya apa aja, kemudian kreditnya kas ya. Nah, itu sekilas mengenai petty cash ya, dana kas kecil, dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak dan nominalnya tidak terlalu besar ya. Demikian untuk pertemuan kali ini ya. Nanti silakan review kembali materinya dan latihan soalnya silakan dicoba, ada di modul ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.